Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bicara tentang kecemasan, cara mengatasi kecemasan. Itu galau lah bahasa anak mudanya ya. Mudah, simpel sekali. Yang penting mau. Cara mengurangi kecemasan atau ya kalau cara menghilangkan mungkin agak terlalu ini ya. Minimal berkurang lah. Cara mengurangi kecemasan. Yang pertama sekali, coba kita duduk yang tenang. Tenangkan dulu pikiran kita tenang. Ya. Tenang. Kalau enggak, cari di matras lah, duduk di matras atau sajadah lah ya. Duduk sajadah. Di bangku juga boleh. Duduk yang tenang, ya. Bisa di matras, bisa di sajadah. Duduk. Udah. Kita renungkan baik-baik. Kita atur nafas pelan-pelan. Ingat, semua itu ya, kehendak Allah. Kita ikhtiar. Ya. Sehingga saya bilang seperti gini. Ya. Kita ini karya Tuhan. Kita ini karya Allah. Kuasa Allah ada di dalam diri kita. Dan Allah akan menguasakan itu untuk mengatasi hal-hal termasuk kecemasan. Maka begitu kita tenang, begitu kita duduk, ya tenang. Entah itu di matras, di sajadah, atau di meja, di kursi juga boleh ya. Saya bilang begini, ya Allah yang Maha Agung, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Rahman Rahim. Aku ini karyamu, kuasamu di diriku. Maka kuasakanlah diriku di atas kekuatanmu, untuk selalu beriman kepadamu, untuk selalu diberi ketenangan oleh engkau. Itu diulang-ulang terus. Pelan-pelan diulang lagi. Ya Allah yang Maha Agung, ya Allah yang Maha Kuasa, aku ini karyamu, kuasamu di diriku, maka kuasakanlah diriku di atas kekuatanmu, untuk selalu beriman kepadamu ya Allah. Terus diulang-ulang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, baca itu dalam hati. Berzikir namanya, berzikir terus. Nah, itu yang pertama. Saya yakin akan berkurang itu. Asal serius. Yang kedua, ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Inilah dunia. Jadi yang kedua ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berubah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Begitu selamanya. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Itulah dunia. Jadi begitu kita menghadapi sebuah kegalauan-kegalauan atau kerisauan-kerisauan pikiran, ya, ingat, dunia ini, di dunia kita hidup ini, tidak ada yang abadi. Semua akan berubah. Hari ini tertawa, besok bisa menangis. Jadi sadari itu. Kita sebanyak sadar di situ. Ya. Sehingga apabila kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan, refleks kita, cepat sadar gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, menurut pandangan saya secara pribadi, kita punya persoalan-persoalan seperti itu nggak perlu kepada cerita orang. Cerita ke sana, cerita ke kiri, ke kanan, nggak perlu. Yang kadang-kadang bukan mengurangi, malah menjadi beban. Kalaupun toh kita ini ingin menyampaikan unek-unek ya, curhat barangkali ya, harus kepada orang yang tepat. Kepada orang yang pas untuk diajak bicara. Entah itu gurunya, ya, entah itu saudaranya, entah itu orang yang dituakan. Pokoknya yang pas lah. Yang keempat, cara mengurangi kerisauan, cara mengurangi kegalauan. Ingat, bahwa kita ini ciptaan Allah. Yang la haula wa la quwata. Makanya harus banyak
mendekatkan diri kepada Allah. Harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Zikrullah, ingat. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah, yang dilafazkan dalam hati. Diulang-ulang. Saya yakin betul, pasti hilang. Minimal berkurang. Ya, minimal berkurang. Diulang-ulang terus. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walaupun dalam hati. Bahkan disebutkan di salah satu kitab suci di Al-Quran, maksud saya, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya sampai hati ini bergetar. Barang siapa yang menyebut namaku, maka bergetarlah hatinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau istilah saya, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya sampai hadir sinar kuasa Tuhan ke dalam diri kita. Terasa. Disitulah akan mengalami perubahan-perubahan yang kita rasakan. Saya demi Allah Rasulullah, obat yang paling mujarab cuma seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita mengalami kerisauan, kegalauan, duduk yang tenang. Entah itu di sajadah, entah itu di matras, entah itu di kursi. Duduk yang tenang. Kita kembalikan kepada Allah. Kita ini karya Tuhan. Dan kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Maka kuasakanlah diriku di atas kekuatan untuk selalu beriman kepadamu. Terus diulang-ulang. Ya Allah yang maha agung, Ya Allah yang maha kuasa, Ya Allah yang maha rahman. Aku ini karyamu. Kuasamu di diriku. Maka kuasakanlah diriku di atas kekuatanmu. Untuk selalu. Ya, untuk selalu dan selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Diberikan ketenangan-ketenangan dan selalu diimankan. Itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Makanya hidup itu pengulangan, diulang terus sampai muncul sugesti. Dan yang kedua saya ulangin lagi. Ya, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berubah. Ya, yang muda jadi tua. Yang tua mati. Berubah terus gantian. Hari ini tertawa, mungkin besok menangis. Hari ini damai-damai aja, besok saya tidak tahu. Itulah kehidupan. Tidak ada yang abadi. Kecuali satu apa? Perubahan. Jadi ingat itu. Begitu kita mengalami persoalan-persoalan yang bikin kita risau, yang bikin kita pusing, ingat ke situ. Bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berubah. Ya. Tapi kalau sering-sering kita menyebut nama Allah, pasti akan mengalami yang beda. Dan yang ketiga, saya ulangin lagi. Gak perlulah cerita ke kiri, cerita ke kanan, ke si A, ke si B. Kayak malah jadi gosip. Malah gak baik. Kadang-kadang bukan memberikan solusi, malah memperolok-olok, malah menekan, malah dicemooh kita. Bukan tambah baik. Terkecuali ya kepada orang yang pas. Entah itu gurumu, entah itu guru kita maksud saya, atau orang yang dituakan lah, orang bijak. Itu lain masalah. Dan yang keempat, yang terakhir, saya ulangin lagi, sudahlah. Kembalikan segala sesuatu persoalan itu kepada Tuhan. Kembalikan segala sesuatu persoalan hidup yang bikin kita risau, yang bikin kita galau. Kembali ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Sampai hadir sinar kuasa Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita dibimbing dan diarahkan olehnya. Yang akan jauh lebih baik. Itu barangkali yang saya bisa berbagi. Namun adapun ada di antara kita, andai kata bahasa-bahasa yang sederhana tidak berkenan atau tidak cocok dengan pribadinya masing-masing, ya kita berbagi saja. Saya menunggu komennya, sarannya. Kita berbagi saja. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan dari semua pengalaman hidup ya, yang saya jalani selama ini. Untuk mengurangi, ya syukur-syukur menghilangkan rasa kegalauan tadi. Itulah yang sering saya lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.